Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Kami dari kelompok 51 kelas 12-6 yang beranggotakan Muhammad Geraldi Gibran absen 13, Muhammad Haikal Aditya absen 14, dan Satrio Priyansah absen 30. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pengaplikasian mata pelajaran IPA dan matematika dalam kehidupan sehari-hari yang bertemakan transportasi. Kami mengambil mekanisme kerja mobil. Pertama, kami akan menjelaskan pengaplikasian mata pelajaran kimia pada mekanisme kerja mobil yang akan dijelaskan oleh teman saya, Haikal. Yang pertama ada akumulator. Akumulator berasal dari istilah asing yaitu akumularen yang mempunyai arti mengumpulkan atau menyimpan. Akumulator atau aki adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi, umumnya energi listrik, dalam bentuk energi kimia. Struktur pada aki dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan suatu sistem tersebut terdiri dari dua komponen utama, yaitu elektrolit dan elektroda. Sistem ini disebut sel dan setiap sel memiliki beda potensial sebesar 2 volt. Aki yang paling banyak digunakan memiliki 3 atau 6 sel untuk membentuk 6 atau 12 volt. Elektrolit pada aki adalah cairan asam sulfat H2SO4 dan dua elektroda pada aki adalah timbal dioksida dan timbal. Timbal dioksida sebagai elektroda positif dan timbal sebagai elektroda negatif. Di antara dua elektroda tersebut ada sebuah lapisan penyekat berupa isolator yang berfungsi untuk mencegah terjadinya arus pendek antar elektroda dan memberikan jalur yang baik untuk pertukaran ion pada elektroda. Pada saat charge dan discharge aki, reaksi dari aki menghasilkan gas juga, dalam rangka mencegah terjadinya tekanan yang tinggi di dalam aki. Terdapat lubang kecil yang berfungsi sebagai ventilasi keluar dari gas hasil reaksi. Sel aki menyimpan energi elektrokimia pada massa aktif yang dilekatkan kepada plat elektroda positif dan negatif. Ketika sirkuit eksternal disambungkan ke kedua elektroda, elektron akan berpindah dari massa aktif yang satu ke massa aktif yang lain. Dengan itu, komposisi kimianya pun akan berubah. Pada saat yang sama, elektrolit juga berpartisipasi dalam reaksi ini dengan pergerakan ionnya antar massa aktif. Reaksi elektrokimia ini membuat aki dapat menghasilkan energi listrik untuk beban yang sudah disambungkan selama discharge, atau menerima energi listrik dari sumber listrik pada saat charge. Reaksi kimia yang terjadi saat discharge adalah sebagai berikut. Reaksi pada elektrolitnya ada asam sulfat direaksikan dengan air menghasilkan hidrogen sulfat dan hidronium. Reaksi pada elektroda negatif yaitu timbal direaksikan dengan hidrogen sulfat menghasilkan sulfat, timbal, 2 elektron dan 1 atom hidrogen. Reaksi pada elektroda positifnya ada timbal dioksida direaksikan dengan hidrogen sulfat menghasilkan timbal, sulfat dan air. Reaksi keseluruhannya adalah timbal direaksikan dengan timbal dioksida dan asam sulfat menghasilkan timbal sulfat dan air. Reaksi pada persamaan asam sulfat yang direaksikan dengan air menunjukkan reaksi yang terjadi pada elektrolit, cairan asam sulfat, dan air selama aki dipakai. Air mampu memecah ion H+ pada elektrolit yang kemudian berubah menjadi atom hidronium. Hidronium ini akan berfungsi sebagai pembawa ion H+, di mana terbentuk pada reaksi saat charge maupun discharge aki. Reaksi ini juga muncul pada reaksi yang terjadi di elektroda negatif, yaitu saat timbal direaksikan dengan hidrogen sulfat. Timbal murni bereaksi dengan ion asam sulfat yang kemudian membentuk timbal sulfat atau PbSO4. Massa aktif negatif melepaskan elektron dan bergerak melalui elektroda negatif. Sambungan eksternal lalu tiba di elektroda positif di mana elektron ini akan bereaksi dengan massa aktif positif dan elektrolit. Pada persamaan timbal dioksida yang direaksikan dengan hidrogen, massa aktif positif kombinasi dengan ion sulfat membentuk HSO4 dan ion hidrogen yang berasal dari hidronium dan elektron yang kemudian membentuk PbSO4 dan air. Seluruh proses ini berawal dari reaksi oksidasi dan reduksi pada elektroda, di mana reaksi tersebut memicu perpindahan elektron yang kemudian akan menghasilkan pengendapan timbal sulfat. Nah, pada aki kendaraan ini juga ada fisikanya, yaitu besar GGL yang dihasilkan satu sel aki adalah 2 volt. Sebuah aki mobil terdiri dari 6 buah aki yang disusun secara seri, sehingga GGL totalnya adalah 12 volt. Aki mencatut arus
untuk menyalakan mesin, motor, dan mobil dengan menghidupkan dinamo starter dan komponen listrik lain dalam mobil. Pada saat mobil berjalan, aki dimuati kembali sebuah dinamo yang dijalankan dari putaran mesin mobil atau motor. Pada aki kendaraan bermotor, arus yang terdapat di dalamnya dinamakan dengan kapasitas aki yang disebut ampere hour atau Ah. Contohnya untuk aki dengan kapasitas arus 45 Ah, maka aki tersebut dapat mencatu arus 45 ampere selama 1 jam atau 1 ampere selama 45 jam. Ada sebuah penelitian untuk mengetahui karakteristik aki. Penelitian tersebut dilakukan baik saat aki sedang discharging maupun saat charging. Metodenya adalah dengan mengukur tegangan jepit antara kedua kutub dari aki yang dibandingkan persatuan waktu atau 30 menit. Penelitian tersebut dilakukan untuk aki 12 volt, 9 volt, dan 6 volt meliputi aki mobil dan motor. Pengamatan ini dilakukan selama kurang lebih 5 jam hingga 6 jam untuk tiap jenis aki. Dan hasilnya antara tegangan jepit diplot terhadap perubahan waktu. Ternyata, aki yang kutubnya terbuat dari timbal dan timbal peroksida dan dicelupkan dalam cairan asam sulfat cukup baik hasilnya dalam mempertahankan beda potensial. Karena itu, kedua kutub aki timbal dan timbal peroksida mampu mempertahankan perbedaan potensial antara kedua kutub secara stabil sekalipun arus yang melalui rangkaian cukup besar. Selanjutnya, untuk materi fisika akan dilanjutkan oleh teman saya, Satrio Priyansyah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fisika dan matematika. Pada saat percobaan ini, kita menggunakan mobil Innova, lalu kami mencoba pada tanjakan dengan kemiringan sekitar 5 derajat. Apabila diketahui massa kosong dari mobil Innova adalah sebesar 1850 kg dan dari hasil uji akselerasi diperoleh data bahwa gaya dorong mesin mobil sekitar 2180 Newton, maka berapa sudut kemiringan maksimum yang dapat dilewati oleh mobil ini dengan supir yang memiliki berat 50 kg. Dengan itu, kita akan menghitung sudut kemiringan maksimal yang dapat dilewati mobil dan bandingkan dengan sudut kemiringan tersebut. Massa mobil 1850 kg, massa supir 50 kg, massa total 1900 kg. Gaya mesin mobil 1820 Newton. Sudut kemiringan maksimum yang dapat dilewati memenuhi gaya mobil sama dengan massa total kali gravitasi kali sin theta, atau sin theta sama dengan gaya mobil per massa total kali gravitasi. Sin theta sama dengan 2180 per 1900 kali 10 menjadi 2180 per 19.000. Sin theta sama dengan 0,115. Dengan demikian, theta sama dengan 6,6 derajat. Jadi jalur tersebut dapat dilewati oleh mobil Innova kami ini. Lalu kami juga mencoba kecepatan benda. Diketahui diameter dari ban Innova sebesar 50 cm. Apabila mobil tersebut membutuhkan waktu 5 second untuk menempuh 20 meter, maka berapa kecepatan mobil tersebut? Dengan ini caranya adalah diameter ban ada 50 cm, jari-jari 25 cm atau 0,25 meter, waktu 5 second, jarak 20 meter. Keliling ban sama dengan 3,14 kali 0,5 sama dengan 1,57 meter. Jumlah putaran roda sama dengan jarak dibagi keliling sama dengan 20 meter dibagi 1,57 meter, yang hasilnya adalah 12,8 putaran atau dibulatkan menjadi 13 putaran. Frekuensi roda sama dengan jumlah putaran dibagi waktu sama dengan 13 dibagi 6 sama dengan 2,6 putaran per detik dan atau dibulatkan menjadi 3 putaran per detik.
Kecepatan linear gerak melingkar. V sama dengan 2 kali Pi kali jari-jari kali frekuensi. Sama dengan 2 kali 3,14 kali 0,25 kali 3. Sama dengan 4,7 meter per second atau dibulatkan menjadi 5 meter per second. Menjadi 18 km per jam. Dan selanjutnya materi biologi akan dijelaskan oleh Geraldi. Halo, jadi kali ini saya akan menjelaskan pelajaran biologi tentang biodiesel. Apa itu biodiesel? Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari bahan alami yang terbarukan seperti minyak nabati dan hewani. Secara definisi, biodiesel adalah senyawa metil ester hasil dari proses esterifikasi minyak nabati atau lemak hewani. Karena memiliki sifat fisik yang sama dengan minyak solar, biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti untuk kendaraan bermesin diesel. Biodiesel tidak mengandung bahan bakar minyak bumi, tapi dapat dicampur sesuai perbandingan tertentu. Biodiesel mudah digunakan, dapat diuraikan secara alami, dan tidak beracun. Dari mana asal biodiesel dan apa bahan baku biodiesel? Jadi, biodiesel dapat diproduksi dengan bahan baku jarak pagar, sawit, randu, kelapa, kecipir, kelor, kusambi, dan masih banyak lagi, serta potensi minyak nabati dan lemak hewani lain di Indonesia. Bahan baku utama biodiesel yang digunakan di Indonesia yaitu minyak sawit. Minyak sawit dipilih karena pembudidayaannya sudah mapan dibuktikan dengan posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar nomor 2 di dunia saat ini. Salah satu bahan baku potensial lainnya yaitu jarak. Jarak dianggap potensial menggantikan minyak sawit karena tidak dapat dikonsumsi. Dapat tumbuh di lahan kritis dan juga memiliki kandungan minyak yang cukup tinggi hingga 30%. Biodiesel juga dapat dibuat dari minyak sawit bekas atau sering disebut minyak jelantah. Dengan menggunakan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel, kita juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah minyak rumah tangga. Untuk apa saja sih penggunaan biodiesel? Jadi, biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti solar untuk mesin diesel dan dapat digunakan sebagai minyak bakar. Sektor yang menggunakan biodiesel diantaranya sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Bagaimana proses pembuatan biodiesel? Proses pembuatan biodiesel dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu transesterifikasi, esterifikasi, dan konversi enzimatis. Namun demikian, cara yang paling umum digunakan yaitu transesterifikasi dan esterifikasi. Transesterifikasi digunakan untuk bahan baku berupa trigliserida, seperti minyak jelantah, dan esterifikasi untuk bahan baku berupa asam lemak. Proses transesterifikasi secara umum adalah reaksi trigliserida dengan alkohol dengan bantuan katalis sehingga menghasilkan asam lemak metil ester dan gliserin. Asam lemak metil ester atau FAME inilah yang selanjutnya menjadi biodiesel setelah dikeringkan dan difilter. Sekian penjelasan dari kami. Kami harap dapat memuaskan Bapak Ibu penguji. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing kami, Bapak Daniel Chandra. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.